Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, senang saya Pastor Yo bersama channel Back to Bible Indonesia bisa menemani Bapak Ibu Saudara hari ini untuk mengeksposisi kitab Lukas. Kita sudah sampai di kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Oke, mari jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk bersama-sama belajar, silakan tekan tombol subscribe, bunyikan tombol loncengnya, dan share jika Bapak Ibu Saudara merasa terberkati dengan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, langsung saja. Sebelum kita membacanya, mengeksposisinya, kita perlu minta tuntunan Roh Kudus untuk mengajar kita. Roh Kudus, ajar kami buat kami mengerti apa yang tertulis dalam firman-Mu, dan buat kami hidup dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara, saya akan membagi eksposisi kita di perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ayat yang ke-5 sampai yang ke-25 ini menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama ini merupakan latar belakang. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun dan namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat-ayat ini memperkenalkan kepada kita tentang Sakaria dan Elisabet, seorang pasangan yang hidup dalam kesalehan dan benar di hadapan Tuhan. Tapi mereka tidak memiliki anak karena Elisabet mandul dan mereka sudah lanjut usia. Kita tahu bahwa Sakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia, sedangkan Elisabet berasal dari keturunan imam keluarga Harun. Mereka berdua hidup benar di hadapan Allah, tetapi mengalami pergumulan karena belum memiliki anak. Ini menunjukkan bahwa kesalehan seseorang tidak selalu berarti hidupnya tanpa tantangan, tanpa pergumulan. Namun Tuhan tetap melihat dan akan bertindak sesuai dengan rencananya. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini ada dalam pergumulan, ketika Bapak Ibu Saudara hidup benar di hadapan Tuhan, maka ayat ini mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang apa yang harus Bapak Ibu Saudara kerjakan. Tetap setia, tetap benar. Sakaria tetap melakukan pekerjaannya walaupun Tuhan belum mempercayakan dia keturunan. Oke, percayai Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik buat Bapak Ibu dan Saudara. Sedangkan pada bagian yang kedua ini tentang penampakan malaikat dan janji Allah. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada suatu kali waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan yang berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita akan kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan roh sejak dari rahim ibunya.
dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang berduka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Haleluya. Ayat-ayat ini menceritakan bahwa pada waktu Sakaria sedang bertugas, malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya. Malaikat itu berkata bahwa doanya telah dikabulkan. Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan yang akan diberi nama Yohanes. Yohanes akan menjadi besar di hadapan Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan, dan berperan mempersiapkan umat bagi Tuhan sesuai nubuatan dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai yang keenam. Ia akan hidup dalam kekudusan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras seperti seorang nasir Allah. Ayat-ayat ini menceritakan tentang janji Tuhan yang masih bekerja sesuai dengan waktunya. Meskipun secara manusia tampak mustahil. Elisabet sudah tua, Sakaria juga lanjut usianya. Namun jika Tuhan sudah berkehendak, maka apa yang gak mungkin itu bagi Tuhan sangat mungkin. Sebab Tuhan masih terus bekerja. Bahkan sampai hari ini, jika Bapak Ibu Saudara merasa doa-doa Bapak Ibu Saudara tidak kunjung dijawab, pergumulan itu serasa gak ada jalan keluarnya, Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Ia masih terus bekerja sampai hari ini. Jadi percayalah, setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, ditampung Tuhan dalam kiblatnya. Tepat pada waktunya, Ia akan menggenapi janjinya. Percayalah dan tetaplah setia, sama seperti Sakaria dan Elisabet. Pada bagian yang ketiga, kita mendapati keraguan Sakaria dan hukumannya. Di kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Ayat ini menceritakan Sakaria meragukan perkataan malaikat karena ia dan istrinya sudah tua. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara seringkali meragukan Tuhan. Tuhan berkata, namun kita merasa nggak mungkin hal itu terjadi. Percayai, sepatah kata saja firman yang kita dengar itu akan sangat mengubahkan setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-kali meragukan firman-Nya. Ia Tuhan dan bukan manusia. Ia akan menepati setiap janjinya. Sebagai akibat dari ketidakpercayaannya, malaikat Gabriel membuat Sakaria menjadi bisu sampai janji itu digenapi. Mau seperti Sakaria, kita menerima sesuatu supaya Tuhan bisa membuktikan bahwa janjinya itu ya dan amin. Apakah kita mau menerima hukuman, teguran dari ketidakpercayaan kita kepada firman-Nya? Tentu tidak, bukan? Karena itu percayalah. Percayalah. Alkitab mencatat, barang siapa kita percaya dan tidak bimbang, maka kita akan menerimanya. Haleluya. Orang-orang di bait Allah mulai bertanya-tanya karena Sakaria terlalu lama di dalam. Dan ketika ia keluar, mereka menyadari bahwa ia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Ayat ini menceritakan dan memberitahukan buat kita bahwa Tuhan terus bekerja. Waktu kita datang dalam bait-Nya, Ia bukan Tuhan yang lepas tangan. Ia bukan Tuhan yang tidak memperhatikan pergumulan dan doa kita. Namun Ia Tuhan yang sangat memperhatikan.
Sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Waktu kita datang memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bertata di atas setiap pujian. Waktu kita datang bawa rasa keluh kesah kita di hadapannya, ya Tuhan yang memberikan kelegaan. Waktu setiap kita terikat, ya Tuhan yang melepaskannya. Pelajaran penting di sini, Allah ingin kita percaya kepadanya. Bahkan ketika janjinya tampak mustahil menurut logika manusia. Percayalah. Bagian yang keempat berbicara tentang penggenapan janji. Di ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Ayat ini menyatakan bahwa setelah menyelesaikan tugasnya, Sakaria pulang dan Elisabet pun mengandung. Wow, luar biasa, janjinya digenapi. Elisabet merasa Allah telah mengangkat aibnya. Karena di masyarakat Yahudi, perempuan yang mandul dianggap memiliki aib. Apalagi itu dialami oleh seorang hamba Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang hidup di ladang Tuhan, ada banyak hal yang terjadi yang menjadi pergumulan atas hidup kita, dan itu tidak kunjung Tuhan jawab. Hari ini penggenapan janji Tuhan akan dinyatakan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan mengangkat aibmu. Bapak Ibu Saudara yang hidup dalam Tuhan, Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Jangan takut mempercayai Tuhan. Tuhan selalu mengingat dan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Koreksi apakah ada yang salah sehingga kita tidak bisa menerima janjinya. Ingat, dosa dan pelanggaran itu menghalangi segala yang baik atas hidup kita. Namun jika kita didapati Tuhan seperti Sakaria dan seperti Elisabet hidup benar di hadapan Tuhan, maka tepat pada waktunya Tuhan akan menggenapi janjinya. Oke, haleluya. Dari ayat-ayat yang kita sudah pelajari dan mengeksposisinya, apa yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Allah bekerja dalam waktunya sendiri. Meskipun doa kita nampaknya belum dijawab, itu bukan berarti Allah tidak peduli. Ia punya waktu yang tepat buat saudara dan buat saya. Yang kedua, ketidakpercayaan dapat membawa konsekuensi. Bisa saja jawaban kita akan lama, bisa juga ada teguran yang akan Tuhan berikan buat kita. Seperti Sakaria, kita diajak untuk percaya tanpa ragu terhadap janji Allah. Yang ketiga, Allah selalu punya rancangan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan. Rancangannya seperti tingginya langit dan dalamnya bumi. Kita nggak bisa mengukurnya. Yohanes bukan hanya menjadi anak bagi Sakaria dan Elisabet, tetapi ia juga menjadi utusan Allah yang mempersiapkan kedatangan Mesias. Jawaban doa Bapak Ibu Saudara dipastikan akan menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jawaban dari setiap pergumulan kita hari ini akan Tuhan jawab untuk kemuliaan Tuhan. Jadi siapkan diri baik-baik. Iman, kesabaran, dan kesetiaan dalam menantikan janji Tuhan akan membuahkan hasil pada waktunya. Percayalah dan jangan bimbang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God bless you. Bye-bye.